Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam ibadah online Yamari ke-46. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa syukur dan pujian kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas perkenannya kepada Yamari dapat menyelenggarakan ibadah online Yamari setiap hari Sabtu yang dimulai pada awal bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Sampai sekarang telah memasuki minggu ke-46, jadi sekitar 11 bulan berjalan. Kami meyakini bahwa program ini adalah rencana Tuhan bagi Yamari di tengah merebaknya pandemi COVID-19 untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami memulainya dengan peralatan yang sederhana, pinjaman pula. Tapi akhirnya Tuhan melengkapi dengan sarana, perlengkapan, dan tenaga teknisinya. Kami bersyukur kepada setiap pembicara ibadah online Yamari yang adalah para hamba Tuhan dari Badan Pengurus Lengkap Yamari sendiri, maupun para hamba Tuhan, sahabat mitra Yamari dari berbagai gereja dan lembaga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada setiap pengisi acara dalam bentuk pujian dan kesaksian. Kami bersyukur kepada hambanya, staf Yamari, yaitu Pendeta Marianovi MPDK dan Evangelis Maria Tisitorus STH, secara bergantian melayani sebagai WL. Kami bersyukur kepada Saudara Agustinus Huai sebagai pemain musik. Selain ibadah online Yamari, kegiatan Yamari lainnya adalah 1. Memasuki tahun 2021, setiap bulan kami menyelenggarakan acara Temu Kangen Nasional via Zoom atau Google Meet setiap minggu ketiga, hari Senin atau Rabu. Sebagai pelaksana, Yamari Pusat bersama perwakilan Yamari dari daerah mulai dari Semarang 2 kali, kemudian Surabaya, dan terakhir bulan April dari Purbalingga. Program ini terbuka untuk umum, yang ingin ikut silakan menghubungi kami. Untuk bulan Mei, acara Temu Kangen Yamari Nasional hari Senin 17 Mei. Pelaksana dari Yamari perwakilan Samarinda. Kegiatan berikutnya, acara Yamari Prayer setiap Kamis ketiga jam 13 sampai jam 15 WIB di Graha Yamari, Jakarta. Yang terakhir, Yamari Peduli Kasih untuk NTT. Dalam segala keterbatasan yang ada, Yamari mengambil bagian melakukan tugas peduli kasih atas bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung dana untuk program ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ibadah online Yamari Nasional ke-46 hari ini, firman Tuhan dilayani Ibu Pendeta Dr. Greti Kumasih MTH dari Jakarta dengan tema 3 rahasia berjalan dalam kuasa Tuhan. Acara ibadah online Yamari ini dipandu Pendeta Marianovi, kesaksian pujian oleh Dr. Yusak Setiawan dari Jakarta. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-46 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang.
Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bapak Ibu, ada kalanya kita mengalami situasi sulit, kita mulai meragukan Tuhan dalam apakah Tuhan menolong saya atau tidak. Tapi lagu ini akan mengatakan tidak pernah meragukan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untuk saudara dan saya. Nyanyikan lagu itu bersama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi barat, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan dirimu. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Walau seribu rebah di tanganku, tanganku goyah, Yesus sertaku. Langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi barat, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama katakan bahwa seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah menolongku. Walau seribu rebah di tanganku, tanganku goyah, Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah menolongku. Walau seribu rebah di tanganku, tanganku goyah, Yesus sertaku. Tanganku goyah, Yesus sertaku. Tanganku goyah, Yesus Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Dr. Andes Yusak Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saya Yusak Setiawan dari Jakarta mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang saya alami bersama keluarga. Dan semua ini tidak terlepas dari tuntunan Tuhan sebagai juru mendidik. Pujian ini saya nyanyikan sebagai rasa syukur saya di hadapan Tuhan yang telah memelihara dan memberkati saya dan keluarga. Biarlah pujian ini juga memberkati Anda sekalian. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalmu, Yesus Engkau juru mendidik. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalmu, Yesus Engkau juru mundikku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang
saudara sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Grepi Tomase PK dari Jakarta. Sebelumnya kita menaikkan pujian untuk kata Tuhan nomor pengharapan. Yesus Allah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Yesus Allah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita ibadah online Yamar yang ke-46. Saya Pendeta Grepi Tomase akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Namun sebelum itu mari kita akan bernyanyi bersama-sama bahwa hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman.
untuk firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk anugerah. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi firman Tuhan. Taruh hatimu dalam hati hamba-Mu Tuhan. Taruh perkataanmu dalam perkataanku. Taruh pikiranmu dalam pikiranku. Sehingga apa yang ia sampaikan bukan karena kefasihan berbicara, tetapi karena kuasa yang datang dari Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan menjadi berkat buat semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4. Firman Tuhan mengatakan, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan kuasa Allah kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita harus menang dalam segala hal. Nah, tetapi dalam kenyataannya seringkali orang percaya tidak menggunakan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memelihara kuasa Tuhan itu. Ya, saudara, kalau kita, bagaimana kuasa Tuhan itu tetap ada di dalam kita? Yang pertama itu, saudara, kita harus sejalan dengan Tuhan. Hari ini tema saat ini yaitu berjalan dalam kuasa Tuhan. Berjalan dalam kuasa Tuhan. Ya, orang percaya itu, bagaimana kuasa Tuhan itu ada pada kita, tetap eksis dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus sejalan dengan Tuhan. Nggak mungkin kita tidak sejalan dengan Tuhan. Nggak mungkin kita berjalan sendiri. Ya, Tuhan di sebelah kiri, kita sebelah kanan. Tidak. Tetapi Tuhan mau ya bahwa kita harus sejalan dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 katakan ya bahwa jikalau kamu menuruti aku, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan yaitu kita harus berjalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Supaya apa? Kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita mau menggunakan cara kita sendiri untuk menghadapi persoalan, dan saat itu tidak ada hasil. Karena apa? Kita mau pakai jalan kita sendiri. Padahal Tuhan bilang bahwa jangan menuruti keinginan kita. Kita harus sejalan dengan Tuhan. Kita harus seirama dengan Tuhan. Supaya Tuhan bekerja. Bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita? Yang kedua, tiap-tiap hari kita harus berjalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari kita harus minta pengurapan dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus minta pengurapan dari Tuhan. Hikmat yang datang daripada Tuhan. Hikmat dan kuasa Tuhan itu bekerja untuk orang-orangnya apa? Yang tinggal diam di dalam Tuhan, setiap hari ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita mau menghadapi masalah-masalah itu tanpa pengurapan Tuhan tidak bisa. Tapi firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kuasa Roh Kudus akan bekerja atas kita, akan mengurapi kita. Kalau apa? Tiap-tiap hari kita minta pengurapan dari Tuhan. Jangan sudah berpikir, oh Tuhan, saya sudah Tuhan urapi beberapa tahun yang lalu. Tapi Tuhan katakan kita setiap hari harus datang pada Tuhan, minta pengurapan yang baru dari Tuhan, minta hikmat yang datang dari Tuhan supaya kuasa Tuhan itu bekerja. Kita melayani dengan otoritas Tuhan. Kita melayani bukan dengan kekuatan kita. Kita melayani bukan dengan kepandaian kita. Kita melayani bukan kefasihan kita berbicara, tetapi dari pengurapan dari kuasa Tuhan, pengurapan yang datang dari Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya kuasa Roh Kudus dia berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya.
tanpa terkecuali. Kuasa Tuhan itu diberikan kepada semua orang yang percaya, yang mau selalu minta pengurapan setiap saat, setiap hari kepada Tuhan. Kuncinya seperti itu. Supaya apa? Kita melayani bukan karena kehebatan kita, tetapi the power of God, kuasa Tuhan yang baru itu selalu mengurapi kita. Kalau orang melayani Tuhan tanpa pengurapan Tuhan, tidak bisa. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, ya, mungkin Tuhan, saya mungkin hanya pas-pasan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kita. Bagaimana kita menjaga supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara? Ya, Tuhan katakan, beritakan Injil. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudara, setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Bukan hanya para hamba Tuhan saja, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Beritakan Injil dimanapun engkau berada. Di kantormu, di pekerjaanmu, di marketplace-mu, di mana saja. Saudara harus menjadi garam dan terang. Ada perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang percaya itu harus memberitakan firman Tuhan, harus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Jadi kita sudah terima keselamatan, kita sudah terima kuasa Tuhan, jangan pakai untuk diri sendiri, tapi kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Matius 28. Itu siapa yang suruh? Tuhan Yesus sendiri. Pergi, beritakan. Ya, baptis, ajar supaya mereka boleh percaya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini amanat agung yang Tuhan berikan. Dan saya percaya kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau kita memberitakan Injil Kristus, kuasa Tuhan didemonstrasikan pada waktu itu. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, tumpang tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Usir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Beritakan Injil, ya. Usir setan dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang sakit dan mereka akan sembuh. The power of God. Kuasa Tuhan menyertai untuk kita yang memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan. Ya. Jangan keselamatan itu, kuasa itu hanya untuk diri sendiri, tetapi kita harus bagikan kepada semua orang, bagikan kepada semua suku, kaum dan bahasa, ras apapun itu. Setiap orang harus mendengar Injil Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja pada waktu kita memberitakan Injil. Kuasa Tuhan didemonstrasikan pada waktu kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sampai sekarang masih berlaku. Bukan hanya pada waktu perjanjian lama saja, tetapi dalam perjanjian baru harusnya lebih lagi. Karena kuasa Tuhan itu Allah, hikmat kuasa Tuhan itu sendiri yang ada pada setiap orang percaya. Yang berikutnya, kuasa Tuhan itu bekerja atas kita. Itu apa? Kalau apa? Kalau kita menjadi berkat bagi semua orang. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Saudara, kita sudah diubahkan Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Berkat itu jangan disimpan sendiri. Kita harus menjadi saluran berkat untuk semua orang. Kita harus menjadi berkat untuk gereja kita, menjadi berkat untuk di mana kita beribadah. Di mana saja. Orang percaya itu ada ciri khasnya. Kalau orang percaya tidak murah hati, tidak pernah membagi, itu bukan orang percaya. Sejatinya orang percaya dia harus menjadi apa? Menjadi berkat untuk semua orang, menjadi berkat untuk gereja, menjadi berkat untuk bangsa, menjadi berkat untuk keluarga kita. Kuasa Tuhan bekerja atas kita kalau kita menjadi berkat bagi semua orang. Berkat itu bukannya berbicara mengenai uang sebenarnya. Waktu kita juga iya. Kita datang kunjungan ke orang, apalagi
Ya memang harusnya kita memberi. Kasih itu bukan dengan kata-kata. Kasih itu dengan perkataan, bukannya perkata tetapi dengan tindakan. Tuhan Yesus sendiri aja dia berkorban. Dia katakan aku mengasihi engkau. Ya, Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu didemonstrasikan, kasih itu dibagikan karena Tuhan kita pemberi. Ya, dia mengasihi semua orang, dia mengasihi semua orang. Bukan hanya orang percaya saja, memang kita yang percaya kepada Tuhan memanggil dia ya Aba ya Bapa. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan semua orang, tetapi Bapa bagi mereka yang percaya kepadanya, yang suka memberi. Memberi itu memberi tumpangan. Kalau saudara punya rumah, ada hamba Tuhan datang, kasih. Ya, firman Tuhan ada kan? Ketika aku tidak punya tumpangan, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Kita jangan egois. Ya, kita harus menyatakan kasih kita kepada semua orang. Gereja Tuhan itu harus menjadi berkat bagi semua orang. Kita ini ya, kita orang Kristen itu murah hati, tapi tidak murahan. Artinya apa? Kita harus murah hati, tidak boleh pelit. Jadi berkat di sini bukannya berbicara mengenai money, hete, uang, apa aja itu bukan. Waktu kita, ya, kita melayani. Kita melayani Tuhan itu, kita pergi ke apa namanya? Kita peduli kasih, kita membagi makanan, berbuat baik itu bukan hanya kepada orang Kristen, tapi semua orang. Karena apa? Tuhan, ya Dia menciptakan semua orang, Dia sayang semua orang. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara saat ini, kuasa Tuhan itu bekerja kalau kita sejalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja atas kita kalau tiap-tiap hari kita minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bermegah untuk diri sendiri, tetapi kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan itu bekerja atas kita kalau kita memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada semua orang, suku, kaum, dan bahasa. Dan yang terakhir, menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan, orang akan melihat Tuhan di dalam engkau dan saya. Dia belum mengenal Tuhan Yesus, tapi dia lihat saya dan saudara. Sehingga mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Saudara dalam Tuhan, saat ini biarlah firman Tuhan, ya, kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita proklamirkan, kita terus berjalan, terus apapun itu kita minta kuasa Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, yang bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan di Yamari online yang ke-46 itu diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terus mengingatkan kami akan firman Tuhan saat ini kami dengar. Bukan hanya kami dengar saja, tapi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua orang yang mengikuti ibadah online Yamari ke-46 saat ini. Biar mereka semakin diberkati Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya kami kembalikan kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema 3 rahasia berjalan dalam kuasa Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Kreti Komasih. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Dr. Kreti Komasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-47
tanggal 8 Mei 2021 dengan tema Finishing Well, dilayani Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari Nasional ke-47 menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Mariati Sitorus. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk ibadah online Yamari Nasional ke-46 ini, Sabtu 1 Mei 2021. Berkati hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ke-46 ini. Berkati juga Bapak Jusak Setiawan yang telah mengisi kesaksian pujian dalam ibadah ini. Berkati hambamu, Ibu Pendeta Greti Kumase, keluarga dan seluruh pelayanan hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati, menguatkan, memotivasi sahabat Yamari dan MHM dan seluruh pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun berada, serta dapat mempraktekkan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Ya Bapa, kami berdoa dan memohon urapan dan bimbingan Roh Kudus untuk persiapan pelayanan ibadah online Yamari Nasional ke-47 pada hari Sabtu 8 Mei 2021 yang akan datang. Persiapkan hambamu
Ibu Pendeta Yohana Pantau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, dan tim multimedia serta kesaksian pujian, agar semua menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati seluruh persiapan pengurus Yamari Samarinda yang akan menjadi pelaksana Temu Kangen Nasional Yamari Nasional kelima pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Kiranya acara berjalan dengan lancar dan memberkati seluruh peserta yang ikut bergabung. Demikian pula seluruh badan pengurus Yamari, sahabat MHM dan mitra lain yang akan mengikuti acara tersebut melalui Zoom. Kiranya Engkau mempersiapkan mereka untuk mengikuti acara ini. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sahabat Yamari dan pemirsa yang sedang mengalami sakit penyakit, baik tumor, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong, menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang diderita dengan kuasa darah anak domba Allah yang telah mengalir di atas Kalvari. Demikian juga yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga, hubungan antar suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan keuangan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga apa yang mereka rindukan tergenapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin di Indonesia kiranya berjalan lancar dan seluruh masyarakat dapat mentaati protokol kesehatan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga virus varian yang baru. Kami juga berdoa berkati pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah terpencil, dengan hikmat pengertian dan roh takut akan Tuhan, sehingga memimpin negeri ini dengan baik dan benar, adil dan merata, dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan bangsa ini. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima